Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang berkah, senyum sedekah, Allahu Akbar. Nah, di Ramadan ke-19 ini, bagaimana ayo puasa teman-teman? Apakah masih full atau sudah ada yang lubang? Kalau sudah ada yang lubang, besok ditingkatin lagi ya, nggak boleh lubang lagi. Tapi kok ada yang full, wah hebat. Hari ini Miss Iza mau berkisah tentang adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Dengarkan ya. Suatu waktu, seorang pedagang Yaman yang berasal dari kabilah Zabid datang ke kota Mekah untuk melakukan perdagangan. Nah, tidak lama kemudian seorang lelaki Quraisy datang mendekatinya dan membeli barang darinya. Nah, lelaki Quraisy ini terkenal sangat jahat, sangat kejam, dan sangat zalim. Namanya ada yang tahu siapa? Namanya Al-Ash bin Wa'il As-Sami. Beliau itu ayah dari sahabat Nabi loh. Sahabat Nabi itu bernama Amr bin Al-Ash dan Hisham bin Al-Ash. Ketika Al-Ash sudah mendapat barangnya, tiba-tiba ia tidak mau membayar kepada si pedagang Yaman tadi. Si pedagang Yaman tadi berusaha meminta tolong kepada para penduduk dan pembesar-pembesar Quraisy. Tapi usahanya sia-sia. Setelah putus asa, lalu ia pergi ke tengah-tengah Masjidil Haram di samping Ka'bah. Lalu ia berkeluh kesah dengan bersajak. Mendengar keluhan itu, Zubair, salah seorang pemuka Abdul Muthalib, datang mendekatinya. Zubair berkata kepada pedagang tersebut, "Aku datang untuk mencari jalan keluar, sebab kezaliman ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi." Tidak lama kemudian, Zubair segera pergi ke rumah pembesar Quraisy bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an dikenal mulia dan terhormat. Abdullah bin Jud'an bersedia untuk membantunya. Ia pun memanggil penduduk Quraisy dan sekitarnya. "Ayolah para pemuka kota Mekah, datang ke rumahku. Kita buat perjanjian yang dapat menolong orang-orang yang terzalimi dan menghentikan perbuatan orang zalim." Panggilan ini disambut banyak orang, termasuk para pemuka dari Bani Hisham, dari Bani Abdul Muthalib, Bani As'ad, Bani Zahrah, dan Bani Tamim. Juga dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW yang ketika itu beliau masih muda, belum diutus menjadi seorang Rasul. Namun beliau sudah digelari sebagai Al-Amin. Mereka pun sepakat dengan perjanjian bahwa di Mekah tidak boleh ada orang yang terzalimi, baik penduduk Mekah sendiri ataupun para pendatang yang ingin berdagang, kecuali pasti akan dibantu dan dikembalikan oleh pihak yang menzaliminya. Lalu orang Quraisy menamai perjanjian itu dengan nama perjanjian Hilful Fudul karena disepakati oleh para afadil. Afadil itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Saat itu juga orang-orang menyepakati perjanjian itu di rumah siapa ya tadi? Di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Nah, lalu setelah perjanjian tadi dibuat, yang rapat tadi datang menemui rumah Al-Ash. Lalu
memintanya untuk memenuhi hak si pedagang dari Yaman tadi. Sejak saat itu, orang-orang yang berada di Mekah dijamin apa? Dijamin keamanannya oleh penduduk Mekah dari segala bentuk kezaliman. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan pengalaman ini. Aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Perjanjian ini lebih aku cintai dari unta merah. Andai saja aku waktu itu diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam. Dari kisah yang Miss Iza kisahkan tadi, apa hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman? Ya, semasa muda Nabi Muhammad SAW sudah terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Beliau hadir di sebuah pertemuan untuk membantu orang-orang yang terzalimi. Jadi, sebagai anak muslim, kita harus ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang bermanfaat. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Miss Iza sampaikan. Jika ada salahnya dari Miss Iza mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.